Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dita Novita Agustina Putri, mahasiswa Prodi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai kebijakan luar negeri Indonesia di era SBY dalam menangani kasus etnis Rohingya di Myanmar. Sebelum saya menjelaskan mengenai kebijakan SBY, saya akan menjelaskan mengenai etnis Rohingya itu sendiri. Over 3 years, almost 1 million Rohingya Muslim refugees have streamed out of Myanmar into Bangladesh, fleeing burning villages, carrying stories of mass murder by the country's military. Derita nestapa seakan tiada henti melanda etnis Muslim Rohingya. Berbagai ujian dan cobaan berat kini harus mereka hadapi, mulai dari penganiayaan, pembantaian hingga terusir dari tanah kelahiran mereka sendiri yang sekarang disebut negara bagian Rakhine, Myanmar. Pemerintah Myanmar saat ini menganggap masyarakat Rohingya sebagai pendatang haram yang tidak jelas asal-usulnya. Sebagai dampaknya, etnis Muslim ini harus berjuang keras menghadapi penindasan yang dilakukan etnis mayoritas Myanmar, dan nyawa mereka pun menjadi taruhannya. Sehingga muncullah pertanyaan, benarkah orang-orang Rohingya adalah kaum pendatang di Rakhine? Pemimpin Rohingya yang juga politikus Partai Pembangunan Uni Nasional di Myanmar, yaitu Abu Tahai, memaparkan sejarah keberadaan kelompok etnis tersebut dalam karya tulisnya Rohingya Belong to Arakan and then Burma and so do participate. Dalam bukunya disebutkan, Rohingya bermula ketika masyarakat kuno keturunan Indo-Arya yang menetap di Arakan atau Rakhine memutuskan untuk memeluk Islam pada abad ke-8. Pada masa-masa selanjutnya, generasi baru mereka kemudian juga mewarisi darah campuran Arab, Persia, Bengali, dan ditambah juga Mughal. Catatan sejarah mengungkapkan syiar Islam mencapai Rakhine sebelum 788 Masehi. Dalam dinamika selanjutnya, agama ini mampu menarik hati masyarakat lokal Arakan atau Rakhine dan mendorong mereka untuk memeluk Islam secara massal. Sejak saat itu, Islam memainkan peran penting bagi kemajuan peradaban di Rakhine. Umat Islam, Buddha, dan Hindu hidup berdampingan selama berabad-abad dalam suasana rukun dan penuh persahabatan. Kemudian dijelaskannya, pemerintah Rakhine pada masa itu pernah mengeluarkan koin dan medali bertuliskan kalimat syahadat dalam bahasa Arab dan aksara Persia, di mana bahasa Persia ketika itu memang menjadi bahasa kalangan istana sehingga lumrah bagi raja-raja untuk mengadopsi nama-nama Islam. Kemudian bukti lain, hasil kajian Universitas Oxford sepanjang 1935 hingga 1942 menyimpulkan kebudayaan Rohingya sama tuanya dengan usia monumen batu Ananda Sandra yang didirikan di Arakan pada abad ke-8 silam. Dari beberapa bukti yang telah disebutkan tadi dapat menjadi gambaran bahwa etnik Muslim Rohingya memiliki akar sejarah yang kuat sebagai salah satu ras pribumi asli di Rakhine, yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Myanmar. Oleh karena itu, tidak ada pembenaran yang mencap etnik Rohingya sebagai ras asing hanya karena mereka menganut ajaran Islam dan menggunakan nama-nama Muslim. Dan selanjutnya, apa saja yang terjadi dalam konflik antara Rohingya dan Myanmar? Tak banyak yang mengetahui bagaimana konflik ini bermula. Namun yang pasti, berbagai perlakuan pelanggaran hak asasi manusia sudah menimpa warga Rohingya sejak 2012. Adapun yang pertama yaitu kekerasan yang melibatkan militer. Pada 25 Agustus 2017, militer Myanmar menyerang desa Rakhine yang mayoritasnya ditinggali oleh etnis Rohingya. Tentara Myanmar menghancurkan setidaknya 1.500 bangunan dan menembaki pria yang tak bersenjata, wanita, dan anak-anak. Para tentara Myanmar berdalih melakukan hal tersebut untuk menumpas aksi teror dari kelompok etnis Rohingya. Namun setelah ditelusuri, justru terdapat 1.000 korban lebih yang dibunuh oleh tentara tersebut. Tak hanya dibunuh, beberapa di antaranya juga diperkosa terlebih dahulu. Dan lebih mirisnya lagi, anak-anak juga termasuk menjadi korban. Yang kedua ada eksodus besar-besaran. Terbakarnya tempat tinggal dan perlakuan yang tidak manusiawi membuat etnis Rohingya memutuskan untuk meninggalkan tanah airnya. Banyak etnis Rohingya yang selalu berusaha untuk melarikan diri dari rumahnya sendiri.
seperti kabur ke negara tetangga yaitu Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Bangladesh sendiri merupakan negara favorit bagi etnis Rohingya untuk melarikan dirinya. Sekitar 600.000 lebih etnis Rohingya berada di negara tersebut. Membludaknya pengungsi membuat rakyat termiskin di Myanmar tersebut kekurangan makanan. Dan menurut UNICEF, kehidupan anak-anak Rohingya sangatlah menyedihkan. Mereka kekurangan makanan, air bersih, dan perawatan medis. Selain itu, sekitar 13.751 anak di Rohingya kehilangan orang tuanya. Dan yang ketiga adalah kecaman dunia terhadap Aung San Suu Kyi. Banyak pihak yang berpendapat bahwa tindakan kekerasan yang menimpa Rohingya adalah tindakan genosida. Hal tersebut disebabkan karena seolah-olah konflik tersebut didiamkan dan tak pernah diselesaikan. Bahkan pemimpin de facto Myanmar yang juga peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, seolah bisu saat dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar langkah apa yang akan ia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Rohingya. Bahkan meski telah diancam hadiah Nobelnya akan dicabut, Aung San Suu Kyi masih bergeming. Banyak orang yang membuat petisi agar gelar tersebut dicabut dari Suu Kyi. Negara-negara Islam dari Organisasi Kerjasama Islam atau OKI menulis surat secara langsung kepada Sekjen PBB dan Suu Kyi meminta Myanmar agar berhenti mengirim tentara untuk menghadapi Rohingya. OKI sangat mengecam pembantaian etnis Rohingya dan pembakaran desa-desa mereka oleh tentara Myanmar. Dan Myanmar dianggap melanggar komitmen internasional mereka sendiri, yaitu melindungi warga sipil. Dan selanjutnya, apa saja kebijakan SBY dalam menangani kasus etnis Rohingya di Myanmar? SBY merupakan pemimpin yang membawa Indonesia aktif dalam berbagai penyelesaian konflik, seperti di Filipina, Kamboja, Suriah, dan Lebanon. Menanggapi isu kemanusiaan Rohingya, SBY membawa Indonesia aktif dalam membantu penyelesaian konflik. Kebijakan SBY dilakukan dengan diplomasi bilateral dengan pemerintah Myanmar. Berikut adalah kebijakan SBY dalam membantu penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine. Yang pertama adalah mengirim surat kepada Presiden Thein Sein, menerima kedatangan pengungsi Rohingya, bekerja sama dengan OKI dalam membantu penyelesaian konflik Rohingya, menjadi pelopor pembahasan konflik Rohingya pada forum KTT ASEAN, menunjuk Yusuf Kala menjadi Special Envoy, menunjuk PMI sebagai lembaga yang mengkoordinir bantuan bagi etnis Rohingya, memberikan bantuan $1 juta Amerika Serikat, memberikan bantuan kepada pemerintah Myanmar dengan metode sharing of expertise dengan memfasilitasi kunjungan delegasi Myanmar ke Aceh, dan berkontribusi dalam memajukan perekonomian Myanmar dengan mengirimkan BUMN Indonesia untuk berinvestasi di Myanmar, serta membentuk Blue Books on Indonesia-Myanmar Capacity Building Partnership. Dari kebijakan yang dibuat oleh SBY tersebut, terlihat bahwa beliau memiliki peran dominan dalam pembentukan kebijakan terkait penyelesaian konflik antara etnis Rohingya dan etnis Rakhine di Myanmar.